Anak gue datang bakbuk naik tangga tuh. Boo! Why you crying? Mami kan di sini, Mami syuting. No. Tuh, ada Kela. Kakak Kela masih pakai popok nggak? Enggak. Kalau pipis sama pup di mana? In the toilet. In the toilet. Oke. Pinter, high five. Oke. Bye-bye. Hai guys, bagaimana pasar lagi YouTube beribadah yang banyak cebar maksudnya Katraya. Asik, apa kabar kalian semuanya? Kali ini aku buat kalian mau bahas tentang peranak-anakan, soal anak-anak gitu ya. Jadi banyak yang nanya ke aku gitu kan ya. Kak, gimana cara lepas popok? Kalau biasanya pas lagi bahas tentang review popok, minyak telon, dan seiring perkembangan seiring dengan berjalan waktu, anakku sekarang udah 4,5 tahun, jelas sudah tidak pakai popok. Nah, aku mau sharing ke kalian gimana cara si Kayla ini lepas daripada popok, yang tentunya ini menjadi struggle buat ibu-ibu di luar sana. Kak, gimana ngelatih anak bisa ke toilet, potty training, atau toilet training, atau apapun itu yang kalian sebut gitu ya. Oke, let's say aku mau sebut namanya potty training gitu ya. Nah, aku udah bikin poin-poinnya, terus digambar sama anakku. Pertanyaan pertama, Kak, waktu yang tepat untuk si kecil lepas popok itu usia berapa? Berdasarkan asosiasi dari dokter anak di Amerika gitu, American Pediatric Association atau apalah, aku nggak lupa gitu daripada gue ngecap, tapi intinya organisasi atau asosiasi dokter anak di Amerika, tidak ada angka pastinya umur 2 tahun, 3 tahun harus lepas popok, tidak. Tapi itu berdasarkan kesiapan mental dan fisik si anak. Kok kesiapan fisik, Kak, gitu, gimana tuh? Oke, jadi bagaimana Kak kita tahu si anak ini siap secara fisik gitu ya? Jadi ada beberapa list pertanyaan yang gue buat di sini. Misalnya, apakah si anak udah bisa jalan? Apakah si anak ini sudah bisa mencopot pakaiannya sendiri, copot celananya, bajunya, pantinya gitu kan ya? Kemudian cara ngeceknya lagi gimana, Kak? Misalnya kalian bisa lihat kalau misalnya kalian ganti popok si anak, ini popoknya udah gue ganti beberapa jam yang lalu nih. Oh, kok masih kering gitu. Nah, itu salah satu indikasi kalau si anak, oh mungkin si anak udah bisa tahan pipisnya sendiri. Jadi dia kayak otot-otot di perut nih yang buat nahan-nahan kencing gitu, dia udah bisa mulai merespon gitu. Ah, gue nggak mau pipis di popok, gue mulai risih pipis di popok, seakan-akan si anak tuh mau ngomong kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah 2 jaman gitu ganti popok, terus ketika kalian cek popoknya masih kering, nah itu udah mulai indikasi kalau si anak udah mulai siap buat potty training gitu ya. Kemudian si anak itu udah mulai mengerti atau bisa mengikuti instruksi sederhana. Misalnya, Kela tolong ambilin ini, Kela jangan buang sampah di situ. Dia bisa mengikuti instruksi sederhana, dia mengerti apa. Mami cuma ngasih contoh, Mami. Kyle. Ya, Kyle doesn't understand, right? Kyle buang-buang yang gue nahan. Iya. Kemudian yang berikutnya lagi, si anak itu mulai mengkomunikasikan apa yang dia mau, walaupun mungkin dia ngomongnya belum lancar, dari gestur, dari bahasa tubuh, body language dia, kita paham dia maunya apa gitu kan ya. Jadi bisa berkomunikasi, sudah mulai bisa berkomunikasi dengan kita dengan baik, dengan orang lain dengan baik. Kemudian yang terakhir tentunya tertarik menggunakan toilet. Dia mulai copying apa yang kita lakukan, dia mulai mimicking apa yang kita lakukan. Kita bisa lihat deh gimana gerak-geriknya dia. Kalau dia oke nih, anak udah pengen beraktivitas sendiri di kamar mandi, dia pengen melakukan apa yang kita lakukan gitu ya, dia udah mulai terlihat interest gitu melakukan apa yang kita lakukan juga. Yes, oke. Jadi dari pertanyaan tadi yang udah gue jabarin, kalau misalnya si anak begini, kalau memang dari semua pertanyaan tadi kira-kira si anak jawabannya iya nih, anak gue udah mulai begini, they might be ready for that. Oke. Tapi kebanyakan usia berapa, Kak? Gitu kan nggak mungkin ya 5 tahun masih pakai popok ketika dia udah masuk TK atau masuk sekolah gitu ya. Kalau misalnya di website itu yang aku baca usia 18 sampai 2 tahun biasanya si anak ini sudah mulai bisa diperkenalkan dengan potty training. Tapi misalnya kalau kita udah coba beberapa kali tapi memang belum berjalan, tapi kalian sudah bisa memperkenalkan gitu, dikasih tahu. Dia bisa melihat kita orang dewasa, oh kalau pipis mami papinya di sini begini, harus ngeflash, harus misalnya cebok, harus apa segala macam. Dia ngelihat, karena kan anak kecil itu pinter ya, dia merekam segala sesuatu yang kita lakukan, dia ngelakukan apa yang kita lakukan, bisa sikat gigi semua. Kalau kita melakukan sebagaimana kita mau dia melakukan, pasti dia akan meniru kita. Oke?
Tapi pada nyatanya banyak juga anak yang hingga usia 3 tahun belum siap secara fisik maupun secara mentally gitu ya. Tapi rata-rata sebelum usia 4 tahun mereka sudah bisa misalnya pipis sendiri atau udah bisa lepas popok, tidak sampai usia 4 tahun. Paham ya guys ya? Nah, kemudian tahap berikut yang kita perlu prepare, yang perlu kita siapin apa aja, gue mau sharing di sini. Jangan tiba-tiba anak oke latihan potty training, tapi apa yang harus kita lakukan dan harus kita siapkan ini penting untuk dinotis, karena nggak mau kan kasur kalian tiba-tiba basah dan bau ampol. Jadi yang kita bisa siapkan adalah nanti pokoknya kalau ada yang gue sebutin, ada gambarnya gue akan masukkan di layar. Yes, misalnya kita harus siapin namanya perlak gitu ya, perlak yang waterproof, yang anti air kasarnya gitu, supaya apa, kalau misalnya si Kelo itu tidur satu kasur sama gue, kalau misalnya kasur yang dia tidurin basah, kasur gue kan juga basah ibu-ibu. Lo tau kan perlak bayi kayak mana gitu. Ada yang memang bahannya plastik, ada yang bahannya kayak spray biasa tapi dia bawahnya kayak waterproof kayak gitu. Gue pakai yang kayak gitu, nggak yang plastik yang gulung kayak waktu anak bayi gitu. Gue nggak pakai itu. Tapi kalau ada itu juga that's fine, that's okay, yang kalian bisa siapin aja gitu ya. Intinya supaya kasur kita atau kasur si bayi, si anak, kalaupun dia tidur di box atau di kasur sendiri, yang penting, atau tidur sama kita, yang penting kasur kita semua nggak ada yang basah. Itu aja intinya ya. Kemudian yang kedua, schedulein untuk ke toilet. Oke, gue juga ini nggak gue lakukan 1000% kayak setiap 2 jam gue bawa Kela ke kamar mandi, kan nggak melulu begitu. Kadang kita beraktivitas di luar rumah kan akan agaknya ribet gitu ya, tapi that's okay. Jadi intinya kita mulai rutinin bawa anak ke kamar mandi. Berapa jam sekali Kak? Ya bisa 2 jam sekali, 3 jam sekali. Kalau gue sih gue nggak pakemin kayak gitu. Kalau rasanya gue pengen bawa Kela ke toilet ya gue bawa aja gitu ya. Jadi intinya bawa sesering mungkin ke toilet supaya didudukin di situ, dia tahu waktunya pipis. Tapi yang paling penting gue lakukan ini itu pagi dan sebelum tidur, itu udah pasti banget. Nah tapi during that day gitu ya, siang hari hingga sore hari ya serutin mungkin aja lah. Kalau gue nggak mau memaksa kalian 2 jam 3 kali 2 jam atau 3 jam sekali, karena saya juga tidak bisa komit dengan itu. Banyak kayak dramanya guys. Oke, jadi selain perlak, kalian bisa siapin training seat gitu ya. Jadi biar si anak bisa duduk dengan nyaman di kloset tanpa takut jeblos ke dalam gitu kan ya. Kemudian juga poti, apa namanya, kayak poti-poti kecil yang si anak tuh bisa kayak kita taruh di lantai. Si anak bisa duduk di situ kayak kita duduk di kloset, kayak kloset kecil buat anak. Kemudian juga misalnya dingklik buat apa, supaya si anak tuh kalau misalnya, kan kadang kloset kita terlalu tinggi dan si anak itu belum bisa menggapai kayak langsung duduk gitu, belum bisa ya. Jadi dia harus agak dingklik gitu buat bisa naik di seatnya kloset kita. Kemudian juga kalian bisa menggunakan yang ada namanya training pen. Jadi dia itu bentuknya kayak panty biasa, tapi dalamnya itu ada kayak bantalan tipis dari kain atau busa atau kapas, gue nggak tahu. Intinya jadi kayak pokoknya gitu dah ya. Oke, gue coba cek dulu punya si Kela. Oke, ternyata si Kela masih ada. Jadi, oke guys, ini gue kasih lihat. Ini panty biasa ya, dia tipis kayak underwear biasa aja gitu ya. Tapi yang namanya training pen, ini training pen Kela tahun lalu. Di dalamnya itu ininya tuh tebel guys. Ininya tuh tebel. Ini nyaman, tapi dalamnya ada kayak bantalan. Jadi kalau si anak ibarat kata nggak bisa nahan pipisnya, agak keluar sedikit, jadi that's okay, dia masih bisa menampung pipis yang keluar yang nggak ketahan itu sedikit di sini, tanpa si anaknya udah langsung kayak banjir kayak gitu. Namanya training pen guys. Ibarat kata kalau masih ngumpul-ngumpul semprit-semprit sedikit, ini masih nahan gitu ya, sebelum kita notice dan kita bisa ganti dengan underwear yang baru gitu. Nah kemudian selain tadi rutin bawa anak ke toilet, kalau memang gelagat si anak, lo tahu kan kalau anak lo kayak pengen pup, memojok-mojok atau gimana-gimana, langsung buru-buru lari ke toilet, dudukin di kloset. Kemudian ajarin juga tentang kebersihan, gimana cara harus cebok, gimana harus habis itu cuci tangan, ajarin. Jadi jangan terus gimana, kalau di sini kan pakai tisu, jadi gue terpaksa ngajarin Kela kayak pakai tisu basah, tisu kering, cuci tangan segala macam. Kalaupun kalian misalnya kalau di Indonesia ada WC yang ada flashnya, siram gitu, ajarin mereka gimana menjaga kebersihan bagian tersebut gitu ya. Itu kan bagian genital mereka gitu ya, supaya tetap bersih dan sehat. Harus habis pipis, habis
pup gitu, harus cebok, bersihnya begini habis cuci tangan. Kalau memang mereka belum bisa ya nggak apa-apa deh, tapi kita ngarahin mereka akan melakukan tuh walaupun nggak bersih nggak apa-apa, yang penting kita habis itu ngelakuin, kita yang bersihin, tapi mereka basically paham gitu kan ya, kayak gimana secara garis besar habis pipis gue harus ngapain gitu, dia tahu habis itu cuci tangan pakai sabun segala macam. Oke, dan guys gitu ya. Semoga kalian happy dengan video kali ini dan semoga video ini membantu kalian. No stress guys, no stress ibu-ibu, nggak usah noras juga, nggak ada yang memburu-buru kalian karena setiap anak punya milestone yang berbeda dan masing-masing. Ini adalah kita sebagai ibu, orang tua hanya mensupport mereka supaya mereka bertumbuh dengan temponya mereka, tapi dengan range waktu yang memang sesuai gitu guys. So guys, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like, di komen, di subscribe, and di share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video lagi berikutnya. Dadah. How old are you? 4. 4. Kayla. My friend. What's your... With a dog. Okay. With a Okay. What's your teacher's name? Miss Heather. Miss Heather and Miss Jan. you have 2 teachers. What's your best friend's name? Kai and Tasha and Teddy and Leah. So many. What's your favorite food? Chicken nugget Chicken nugget and and peanut toast nugget. dinosaurs nugget and Valentine nugget. nugget semua Sami Pamon dong ke. You don't like pizza? Yes, I like Peter. You like pizza. Then I like watermelon. Oh, you like watermelon. Did you brush your teeth this morning? Yeah. Gimana brush your teethnya? Okay. Why you like brush your teeth? Because it's the bee bubble gum. Oh, the toothpaste tastes like bubble gum, right? Hey, What? Look at our head. I know. Do I look pretty today? Look, mommy, look at our head. It's like bee. Like bee, like gini ya. Okay. Do I look pretty today? Perfect. Perfect. Thank you, kakak. Mami is best mommy in the world. Iya nggak? Jatuh kan tas mami. Bye bye guys. Thank you for watching. Bye bye guys. Thank you for watching. Kiss bayinya mana? See ya. Daya. Mana tangannya? Daya. Enggak, yang excited dong. Daya.